Saya mungkin tidak terlalu panjang lebar memperkenalkan diri, tapi dari kasih tahu Pak Yunus, saya adalah yang memproduksi pupuk bioorganik Labe. Kami itu saya dan Ibu. Ibu ini formulatornya. Pak, ini bahan bla 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 bla, tolong racik menjadi pupuk kita. Bahannya bahan A, bahan B, bahan C, sekian. Saya nanti yang kita ngaduk-ngaduknya Pak. Bukan ngaduk ini Pak. Ya. Nah, jadi kita memberikan nama Labe. Nah, Labe ini sebagai merek produk, dia sudah terdaftar di Departemen Hukum dan HAM. Jadi kalau kita mau punya merek itu harus didaftarkan. Kalau nggak nanti kalau kita nggak daftarkan, kita udah edarkan, merek kita kemudian terkenal diambil orang. Kita nggak bisa tuntut. Tapi kalau sudah kita daftarkan, kemudian terkenal, ditiru orang, tapi kita udah daftarkan, orangnya bisa kita tuntut. Sorry saya pakai tangan kiri ya, ini agak susah nih. Orangnya bisa kita tuntut. 1 triliun, 3 triliun, 10 triliun misalnya. Ya. Nah, jadi mengenai merek, Labe pupuk bioorganik ini sudah terdaftar di Departemen Hukum dan HAM, di Dirjen Haki namanya, Dirjen Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Jadi itu maksud kekayaan intelektual nih. Kemudian pendaftaran Departemen RI, pupuk yang baik dan bagus, yakin itu baik dan bagus kalau dia sudah terdaftar di Departemen RI. Bagaimana sebuah pupuk bisa terdaftar? Itu dia harus lolos uji mutu. Jadi pupuk yang kita buat itu harus kita bawa ke lab, ke laboratorium yang ditunjuk oleh Departemen Pertanian, ya, tidak sembarang lab yang ditunjuk. Itu akhirnya yang terakreditasi oleh Departemen Pertanian, kita bawa ke sana, keluarlah hasilnya. Kalau hasilnya sesuai dengan standar mutu, maka kita dinyatakan lolos uji mutu. Itu tahap pertama. Tahap kedua, setelah lulus tahap pertama tadi uji mutu, kita lakukan uji efektivitas. Uji efektivitas ini juga harus dilakukan di lembaga pengujian yang ditunjuk oleh Departemen Pertanian. Nah, kalau sudah lulus uji efektivitas, baru kemudian kita bisa melanjutkan ke pendaftaran di Departemen Pertanian. 0203-2021.300 itu adalah nomor yang dikeluarkan oleh Departemen Pertanian melalui sebuah SK yang ditandatangani oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia. Jadi ini menyatakan bahwa pupuk bioorganik Labe itu bukan pupuk kaleng-kaleng, bukan pupuk abal-abal. Ini adalah pupuk yang sudah memenuhi baku mutu yang dikeluarkan Departemen Pertanian juga dan sudah memenuhi efektivitas sebagai sebuah pupuk layak digunakan. Pupuk bioorganik Labe ini sangat bagus untuk meningkatkan dan mempertahankan kesuburan lahan pertanian Anda. Gunakan Labe sesuai dengan aturan yang akan kami berikan nanti. Di samping itu, kita juga punya produk berupa pupuk organik cair yang kita kasih nama Takusuke, tanamanku subur kembali, Takusuke, ya. Ini berfungsi untuk merangsang pembungaan dan menguatkan pembuahan. Jadi sangat bagus untuk kebun kelapa sawit, untuk tanaman kelapa sawit Bapak Ibu sekalian. Jadi di rangkaian pupuk kita ini ada pupuk bioorganik Labe, ada pupuk organik cair Takusuke, tanamanku subur kembali. Mirip bahasa Jepang ya. Di samping dua produk tadi, kami juga punya satu produk lagi, yaitu Trichomix. Ini adalah biofungisida yang berfungsi untuk menangkal, melawan serangan jamur Ganoderma yang sering menyerang perkebunan kelapa sawit kita. Ya, jadi gunakan ini, apalagi dengan Labe, karena Labe merupakan media tumbuhnya Trichomix ini. Nah, itu akan lebih efektif lagi untuk melawan serangan jamur Ganoderma. Minat? Kontak saya via WA di 087773938413. Oh iya, ada yang kelupaan sebelum kita tutup ini, bahwa pupuk bioorganik Labe, pupuk organik cair Takusuke, dan biofungisida Trichomix itu sangat bagus digunakan untuk segala macam
tanaman, dan segala macam lahan pertanian kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.